itu mendampingi KS dan guru dalam implementasi pembelajaran paradigma baru. Jadi khusus kurikulum pembelajaran itu urusannya balai, tapi tetap koordinasi, melakukan sinkronisasi dengan perguruan tinggi. Nah ini gambarannya tiga pihak yang mendampingi, jadi jangan terkejut nanti Bapak Ibu kalau terpilih dan ikut serta, dan kami sangat berharap Bapak Ibu semuanya bisa ikut ya, karena jumlah SMKPK kami di tahun 2022 ini berjumlah 1.300. Jadi bukan 901 tapi 1.300. Ya. Dan kami tahu Bapak Ibu bahwa pendampingan oleh perguruan tinggi ini, mohon maaf, kami tidak menyediakan dana yang begitu besar. Ya, kami harap Bapak Ibu bisa membantu kami ya bersama-sama untuk memajukan SMK. Ya, jangan dilihat uangnya Bapak Ibu, kami tahu anggaran kami sangat kecil ya. Tapi mohon bantuannya karena sama-sama satu kementerian ya. Kemudian konsep pendampingan Bapak Ibu untuk perguruan tinggi dan balai ini dibagi atas dua hal ya. Satu, perguruan tinggi tadi sudah dijelaskan ya, saya tidak bahas yang perguruan tinggi. Saya masuk ke balai. Ini balai dalam rangka untuk mendampingi di kurikulum baik KS, guru dan seterusnya. Kemudian supervisi pembelajaran, pendampingan penyusunan renstra, kemudian fasilitasi diskusi forum antar guru agar dapat melakukan continuous improvement dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian mendampingi dalam perizinan dan pengelolaan BND, ini bisa dari balai juga, dari balai dan dari perguruan tinggi juga bisa, pendampingan optimalisasi kegiatan praktisi mengajar, melakukan koordinasi dan kolaborasi terhadap industri dan PD pendamping. Itu. Nah, kemudian alur kegiatannya dari persiapan, ya kita bersama-sama melakukan pembekalan. Yakinlah Bapak Ibu ini karena sudah 1 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah ikut dan sudah banyak sosialisasi yang kami lakukan. Bapak Ibu bisa membaca, melihat, mendengar di YouTube. Bisa mendownload paparannya juga bisa, silahkan. Nanti untuk terkait visi dan perubahan SMKPK, tadi salah satunya yaitu skema pemadangan. Kemudian yang kedua, pendamping mendapatkan data-data SMKPK, ya, industri mitra dan seterusnya. Nah ini mungkin kami punya data nantinya Bapak Ibu, perguruan tinggi pendamping tidak usah khawatir karena mereka kan baru mendaftar. Jadi kami ada data-data yang terbaru yang sudah kami upload nanti. Kemudian nanti saat implementasi, pendamping menyesuaikan rangkaian kegiatan bersama tim ahli industri dan SMKPK berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Ya. Nah ini sebelumnya mungkin kita melakukan refleksi dan evaluasi dulu Bapak Ibu, begitu hadir nanti ngobrol dulu, kenalan dulu bagaimana asesmen progres sebelumnya yang sudah dilakukan, karena mereka sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah melakukan asesmen mandiri lewat APM, aplikasi penjaringan. Itu bisa dilihat. Ya. Kemudian lanjut implementasi, pendampingan, coaching, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu terakhir nanti melakukan asesmen terhadap progres yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian terkait dengan profil PT pendamping tahun ini, kami menambahkan, tadi sudah disebut, mungkin istilahnya kompetensi substansi yang kami minta, yaitu kemampuan Bapak Ibu untuk menguasai link and match TEFA. Ya, kami sangat berharap perguruan tinggi yang mendampingi jadi tidak buta ya terhadap kebijakan kami, yaitu 8+I dan TEFA. Di mana Bapak Ibu dapat? Ya bisa didapatkan di YouTube, sekali lagi banyak sekali informasi tentang link and match dan TEFA. Kami sangat berharap perguruan tinggi yang mendampingi SMK adalah perguruan tinggi yang sudah pernah melaksanakan kegiatan ini. Jangan sampai nanti Bapak Ibu perguruan tinggi, mohon maaf ini, mendampingi SMK tapi tidak paham bagaimana kerjasama industri, bagaimana tentang teaching factory dan lain sebagainya, malah bertanya. Kami sangat berharap Bapak Ibu yang sudah menguasai ini yang bisa mendampingi. Ya, saya yakin perguruan tinggi sudah sering ya bekerja sama dengan industri, kemudian mandiri dalam TEFA dan lain sebagainya. Kami tidak khawatir. Sedangkan kompetensi manajerial ini yakinlah Bapak Ibu sudah menguasai semua, ya, terkait dengan koordinasi, konsolidasi, komunikasi dan kolaborasi. Ini profil tadi sudah disampaikan, saya lewati. Nah ini kira-kira kriteria, ya.
siapa sih yang bisa mendampingi? Tidak semuanya bisa mendampingi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, sepanjang selaras dengan kompetensi keahlian yang diunggulkan. Apakah perguruan tinggi vokasi atau apakah di luar perguruan tinggi vokasi boleh? Silakan. Ya, contohnya misalnya kompetensi keahlian bangunan, ya kan ada di beberapa perguruan tinggi, ya itu pasti punya. Ya, otomotif, mesin dan lain sebagainya bisa. Jadi semuanya bisa, sepanjang ya selaras dengan kompetensi kalian yang diunggulkan di SMK. Jadi nanti Bapak Ibu silakan saja mendaftar kompetensi kalian apa yang didaftarkan. Nanti kami akan mencarikan SMK partnernya. Ya, nanti mungkin bisa dipilih juga. Ya. Kemudian memiliki tim yang memahami konsep pembelajaran paradigma baru di SMK. Nah, kalau belum ada bagaimana Pak? Ya ini sudah banyak di YouTube. Ya, sudah banyak di YouTube. Sudah banyak juga di file-file presentasi yang kami sampaikan. Salah satunya baru kemarin diselenggarakan Merdeka Belajar ke-15 atau ya salah itu terkait kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe ya, yang baru kemarin ini dipublikasikan oleh Pak Menteri ya. Dan ini sudah menjadi hal yang umum, Bapak Ibu bisa melihat dan mempelajari ya. Jadi sebelum turun ke lapangan, sebelum diterima dan lain sebagainya, silahkan dibaca-baca bagaimana kurikulum prototipe di SMK. Ya. Kemudian ketiga, memiliki rekam jejak bermitra dengan UDI minimal 5 ruang lingkup, link and match, merujuk pada link and match pada pendidikan vokasi, yaitu 8+I. Di sana sudah banyak sekali 8+I, ruang lingkupnya apa saja. Misalnya kurikulum dibahas bersama industri, ini pasti sudah Bapak Ibu ya. Ya ini saya yakin nomor 3 juga nggak ada masalah, silahkan saja dilihat. Nah ini juga nomor 4, sekali lagi, kalau ada institusi yang pernah mendampingi atau membina SMK, silahkan ya. Ini tidak ada masalah karena perguruan tinggi dengan akreditasi institusi minimal B baik sekali, khusus Politeknik Negeri ya, sedang minimal C atau baik atau masih dalam proses akreditasi. Usia minimal 15 tahun artinya sudah berdiri 15 tahun atau sudah pernah mendampingi atau membina SMK. Silahkan ya, kalau tidak ada memenuhi syarat, Bapak Ibu sudah pernah melatih atau membina SMK, surat keterangan dari SMK itu dilampirkan ya. Nanti nomor 6 juga terakhir, perguruan tinggi menentukan total kuota yang akan didampingi. Apakah satu perguruan tinggi boleh mendampingi beberapa atau 20 bahkan 30 SMK? Silahkan, yang penting ada timnya. Nanti kan ada ketentuan terkait tim ya. Nah ini kira-kira Bapak Ibu proses seleksinya. Cek data PTP, kemudian lengkapi syarat, kemudian kompetensi manajer substansi lengkap. Kalau yang kemarin ikut ya kami akan cek referensi kinerja 2021 ya. Walaupun di data kami ada menyatakan hampir 90% baik, namun ada beberapa juga yang kinerjanya kurang bagus, kita akan cek ya. Kemudian kalau baik dan semuanya memenuhi syarat Bapak Ibu lolos, lalu Bapak Ibu bisa pilih SMK ya. Nah, khusus untuk SMK PK, skema pemadanan kami nanti akan minta perguruan tinggi yang akreditasi B untuk mendampingi SMK PK skema pemadanan lingkungan. Sedangkan yang lainnya bisa di SMK. Nah, untuk kegiatan kami usahakan berada dalam wilayah yang berdekatan, kecuali untuk sekolah untuk perguruan tinggi yang tidak ada jurusannya langka, ya kami terpaksa mungkin akan meminta ke luar daerah juga ada. Ya. Nah ini catatan untuk PT pendamping Bapak Ibu. Pendaftar adalah perguruan tinggi, pendidikan vokasi dan lain sebagainya. Ya tadi ada pertanyaan apakah akademi komunitas dan lain sebagainya bisa mendaftar, silakan saja ya. Semuanya silakan mendaftar Bapak Ibu, nanti kami akan menentukan, kemudian kami akan lihat. Karena sekali lagi jumlah yang kami minta ini lumayan banyak Bapak Ibu ya, 1.300 SMKPK, itu bisa dibayangkan kami harus butuh berapa. Kalau 10% aja 130, jadi kalau 20% ya sekitar 260 ya.
Nah, setiap perguruan tinggi dapat mendaftar lebih dari satu tim dari unit pelaksana. Ya. Jadi perguruan tinggi itu boleh lebih mendaftar dari satu tim, ya. Misalnya dari fakultas A mendaftarkan tim ini, jurusan ini, silakan. Dan unit pelaksana pelatihan pengabdian masyarakat atau ya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pusat penelitian pada masyarakat. Silahkan jadi satu perguruan tinggi, ya. Yang penting ada referensi, misalnya nanti perguruan tinggi A mereferensikan fakultas ini dengan ini, nama timnya ini, jumlahnya ini. Kemudian fakultas ini, jurusan ini, silahkan. Nanti di list, misalnya satu perguruan tinggi itu mendaftar 20 tim, silahkan. Ya. Nah, mau 10 tim juga silahkan. Ya. Namun ada ketentuan Bapak Ibu ya. Tim pendamping dari perguruan tinggi wajib mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga. Ya. Tadi saya bilang, langsung aja di list ya, tidak usah satu-satu. Misalnya nanti sekolah tinggi apa yang didaftarkan siapa saja. Kemudian PT pendamping wajib menugaskan 2 orang pada setiap SMKPK. PT pendamping wajib menugaskan 2 orang pada setiap SMKPK, di mana 1 orang sebagai penanggung jawab, ya. Di mana 1 orang sebagai penanggung jawab. Nah, setiap pendamping bertanggung jawab maksimal 2 SMKPK. Artinya apa Ibu Bapak? 1 orang itu hanya boleh mendampingi 2 SMK. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya 2 orang, hanya boleh mendampingi berapa? Ya, 2 SMKPK. Ya, 1 di sini, 1 di sini. Kalau 4 ya 4. 2 orang pada siapa, di mana 1 orang sebagai penanggung jawab. 1 orang Bapak Ibu ya penanggung jawab. Jadi kalau si A sudah dipasang penanggung jawab di sini, oh iya, mohon maaf nomor 5. Setiap pendamping tanggung jawab maksimal 2 SMKPK. Dia bisa 2 Bapak Ibu ya. Bisa 2. Jadi jangan sampai terjadi kemarin ada 10 SMKPK pendampingnya itu saja muter. Ya. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi 1 orang maksimal 2 SMKPK. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya hanya 2 orang, ya berarti hanya 4, 2, 1 ya. Setiap pendamping bertanggung jawab maksimal 2 SMKPK. Jadi tolong ditetapkan 1 orang itu, ya 1 orang setiap itu bertanggung jawab maksimal 2 SMK. Kalau yang lainnya silahkan muter, ya. Yang penting pendampingnya itu harus bertanggung jawab, ya maksimal 2 SMKPK. Jadi kalau Bapak Ibu punya tadi disebutkan misalnya setiap pendamping bertanggung jawab maksimal 2 SMKPK 2 orang, ya berarti setiap pendamping berarti 4 ya, 1. Jadi yang lainnya silahkan, timnya itu silahkan berubah-ubah ya. Jangan sampai nanti 1 orang ditetapkan mendampingi SMK A, B, C sampai 10 SMK dia tanggung jawab padahal tidak pernah hadir ya. Jadi kami masukkan di nomor 5 itu setiap pendamping bertanggung jawab maksimal 2 SMKPK. Ini mungkin sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini instrumen Bapak Ibu nanti akan dijelaskan, sepertinya tidak ribet seperti ini, nanti ada online ke ininya. Nah ini sudah seleksi dan seterusnya sudah, kita akan usahakan nanti sosialisasi kedua tanggal 22 Februari. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, mungkin Mas Ray silahkan dulu menjelaskan terkait dengan stop dulu. Terkait dengan bagaimana cara ini biar Bapak tahu bagi kita biar kita satu kesana. Silakan Mas Ray. Terima kasih. Mohon izin share screen. Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin perkenalkan, saya Ray dari Direktorat SMK. Hari ini saya akan coba menjelaskan panduan bagaimana cara mendaftar SMKPK untuk perguruan tinggi. Untuk laman pendaftaran, Bapak Ibu bisa mengunjunginya melalui laman s.id/daftar-ptp 2022.
maka nanti Bapak Ibu akan dialihkan ke laman pendaftaran perguruan tinggi untuk pendaftaran SMKPK. Nanti Bapak Ibu silahkan isi kolom pendaftaran yang sudah tertera pada laman tersebut. Nah, di sini ada kolom nama, surel, nomor HP, pilih pendaftarannya, lalu di bawah ada kata sandi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih pilih pendaftarannya itu untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu pendaftarannya dari yang mana. Setelah itu, setelah Bapak Ibu memilih pendaftarannya untuk universitas atau institut, nanti Bapak Ibu akan muncul untuk pilih unit pelaksana pendidikan atau penelitian. Nah, di sini Bapak Ibu silakan setelah memilih nama perguruannya masing-masing, itu nanti Bapak Ibu bisa memilih unit pendaftarannya itu untuk unit pelaksana pendidikan atau unit pelaksana penelitian. Nah, di sini nanti apabila nama fakultasnya tidak muncul, itu nanti Bapak Ibu dapat mengetikkan nama fakultas atau jurusannya dengan cara mengetik namanya langsung. Nah, sebagai contoh ini apabila di universitas atau politeknik atau yang lain-lainnya nanti ketika muncul pilihan untuk pilih fakultas, silakan Bapak Ibu memilih fakultas atau jurusan yang sudah ada di halaman tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu memilih atau Bapak Ibu memilih unit pelaksana penelitian, nanti silakan isi nama lengkap unit pelaksana penelitiannya dan tidak disingkat. Jadi nanti Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memilih unit pelaksana penelitian, itu diwajibkan untuk mengetik nama unit pelaksana penelitiannya dengan lengkap dan jelas. Jadi tidak boleh disingkat-singkat. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu berhasil mendaftar, itu silakan Bapak Ibu melengkapi checklist kelengkapan data atau dokumen untuk seleksi pendaftarannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada checklist kelengkapannya. Apabila data yang belum lengkap, itu akan ada tanda X berwarna merah. Lalu apabila untuk data yang sudah melengkapi itu akan diberi tanda dengan checklist berwarna hijau. Nah, silakan Bapak Ibu mendaftar dan mengisi checklist kelengkapan data atau dokumen seleksi pendaftarannya. Lalu nanti apabila ada pertanyaan atau pertanyaan teknis tentang terkait pendaftaran di website ini, silakan bisa menghubungi saya nanti melalui WhatsApp. Nah, di sini Bapak Ibu nanti silakan untuk melengkapi checklistnya. Ya, mungkin untuk mekanisme pendaftaran dari saya cukup sekian. Nanti apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui chat WhatsApp. Nanti untuk nomor WhatsApp saya akan dikirimkan melalui chat Zoom. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tiwi. Baik, terima kasih Mas Rey, Pak Made juga. Ada yang disampaikan lagi Pak Made? Halo Pak Made? Oh iya Mbak, saya pikir cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan kita tanya jawab, Pak Direktur juga masih ada. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan. Sekali lagi informasi itu ada di WhatsApp nanti terkait dengan pendaftaran ya. Silakan Mbak, kita diskusi saja. Ya, baik Bapak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak yang masuk dalam kolom chat. Mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama saya dari PVTO UAD Bapak Budi Santosa. Ini sudah klik daftar, tetapi pilihan SMK masih sama dengan tahun lalu dan belum bisa dipilih. Bagaimana solusinya? Tadi mungkin sudah terjawab ya Pak Budi Santosa. Link pendaftarannya seperti apa untuk tahun 2022. Kemudian Pak, ada pertanyaan dari Unla Bandung dengan Bapak Irwin. Ini pertanyaannya, apakah untuk pendaftaran program ini harus dari universitas atau secara mandiri oleh dosen dari universitas tersebut? Seperti itu Pak. Tadi sudah jelas ya, nanti lihat di PowerPoint. Tadi saya sudah jelaskan ya, syarat-syarat pendaftaran.
Silahkan dicek lagi di PowerPoint. Dan pertanyaan berikutnya Pak dari Ibu Herlina Ahmad, Universitas Al-Syariah. Ya, Mbak. Ya, silakan Pak. Iya Pak. Ada menambahkan sebentar tadi terkait dengan pendaftaran mandiri atau oleh perguruan tinggi ya. Iya, silakan Pak Wardani. Jadi kita harapkan pendampingan ini oleh perguruan tinggi dengan menugaskan para dosennya yang sesuai dengan bidang keahlian. Sehingga kita ini benar-benar terbuka dan Bapak dalam pendampingan di SMK Pusat Keunggulan ini atas penugasan dari perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Jadi bukan secara mandiri perorangan, kita tidak menerima perorangan. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Berikutnya ada pertanyaan Pak dari Ibu Herlina Ahmad, Universitas Al-Syariah Mandar. Apakah perbedaan skema SMKPK, skema pemadanan dengan SMKPK gitu? Mungkin dari Pak Made atau Pak Wardani? Ya. Ya. Silakan Pak. Oh iya, nanti Pak Made bisa menambahkan. Jadi mungkin izin aja Pak, kita batasi mungkin dalam hal yang tidak ada di paparan. Bagi yang sudah ada di paparan, mungkin disuruh ngecek aja lagi di paparan. Paparannya sudah kami share supaya waktu yang ada efektif sekali. Jadi yang tidak ada di paparan mungkin yang bisa kami jawab. Kalau yang sudah ada di paparan silahkan dicek lagi, bukan berarti apa-apa karena waktu kami sangat terbatas sekali Bapak Ibu, kami tahu sangat sibuk ya. Gitu. Baik. Sudah ada di paparan Pak Made ya? Ada Pak. Ya. Silakan Mbak yang lain Mbak. Itu ada yang sudah raise hand. Oh ya, boleh bertanya secara langsung ya Pak ya. Mohon dari operator bisa menyalakan audio dari peserta yang akan bertanya. Ya, dari Mas Ari atau Mas Rey bisa mohon dinyalakan audionya bagi peserta yang hendak bertanya. Ya, saya persilakan kepada Ibu Nia Anissa. Ya, Ibu Nia Anissa dari IT Telkom Purwokerto, monggo silakan Bu Nia Anissa. Bisa dinyalakan audionya. Ya. Oke, apakah suara saya dapat terdengar, Mbak? Ya, dapat terdengar dengan jelas, Ibu Nia. Silakan, Bu Nia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Nia Anissa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Izin bertanya mengenai tadi tata cara pendaftaran. Di situ kan terdapat dua pilihan, ada unit pelaksana pendidikan dan unit pelaksana penelitian. Nah, apakah kita bisa memilih keduanya? Kalau bisa, caranya seperti apa ketika sudah pelaksana pendidikan sudah berhasil? Apakah nanti bisa dengan unit pelaksana penelitian? Dan untuk fakultasnya sendiri itu apakah bisa memilih lebih dari satu fakultas seperti itu? Dan untuk prodinya sendiri yang sudah terakreditasi B atau hanya universitasnya saja yang terakreditasi B seperti itu, Nggih? Pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, seperti yang disampaikan oleh Bu Nia, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Mada atau oleh Pak Direktur terlebih dahulu. Karena pendaftaran saya izin dulu, namun saya tidak menyalakan kamera. Bapak Ibu, seperti kami sampaikan tadi, bisa semuanya ya. Dari fakultas, dari perguruan tinggi, dari ini lebih daripada satu juga silahkan ya. Bisa semuanya, silahkan mendaftar. Nanti kalau ada kesulitan kami akan bantu. Kami berharap makin banyak yang mendaftar, kami akan mendapatkan tim-tim yang bagus ya. Jadi tidak dibatasi tadi itu. Ya silakan, yang penting timnya ada, itu aja. Ya. Baik. Ya, baik, pertanyaan yang sama ya, seperti yang disampaikan Ibu Nia mungkin dapat terjawab ya Bapak Ibu yang bergabung melalui ruang virtual. Masih ada dua penanya lagi, boleh Pak Made? Silakan. Ya, baik. Ini dari Uni Muda Sorong, pada Bapak Fatur Rahman, dipersilahkan Pak untuk bertanya secara langsung. Boleh dinyalakan audionya terlebih dahulu. Ya, dengan Pak Fatur Rahman, silakan Pak Fatur Rahman bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan Pak. Baik,
Mohon izin, ini berdasarkan pengalaman pendampingan yang kami sebelumnya. Kebetulan kami dari Sorong diberi amanah 8 sekolah. Ada satu pertanyaan ini terkait dengan kolaborasi dengan mitra, kemudian dengan balai seperti itu. Yang tahun sebelumnya itu antara PT pendamping dengan balai itu tidak ada pertemuan khusus terkait dengan membahas untuk kemajuan sekolah atau SMK yang didampingi. Apakah di tahun ini izin Pak Sorong mungkin izin kita mungkin fokus di seleksi saja. Kalau yang terkait itu nanti kita komunikasikan saat pertemuan awal ya. Jadi masalah yang dihadapi tahun 2021 kita rem dulu, nanti saat pertemuan di awal kami akan seleksi saja dulu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman. Boleh dimatikan audionya. Baik, masih ada yang raise hand. Kami persilahkan kepada Bapak Ade Iskandar dari IT Telkom Jakarta untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak Ibu. Saya coba akses tadi ke pendaftaran. Jadi, tahun yang lalu kami sudah mendampingi atas nama Akademi Teknik Telekomunikasi Sandi Putra Jakarta. Cuma di pertengahan tahun kemarin itu perguruan tinggi kami itu bertransformasi menjadi Institut Teknologi Telkom Jakarta. Nah, tadi saya coba akses di sepertinya belum masuk ke database-nya. Mohon itu mungkin Pak Rai tadi itu ya, supaya kami bisa berdaftar atas nama Institut Teknologi Telkom Jakarta. Mengingat sebenarnya di pertengahan kontrak kemarin kami mendampingi 5 SMK itu, di PKS itu memang sudah atas nama Institut Teknologi Telkom Jakarta. Jadi karena mungkin tadi kami agak kesulitan karena belum bisa akses mendaftar sebagai pelaksana pendidikan tim penelitian karena belum ada namanya. Mohon konfirmasinya saja. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tanggapannya oleh Pak Made. Silakan aja dilanjut Pak. Itu sudah dicatat nanti sama Mas Rey. Ya. Yang lain? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Ade. Untuk kasus yang sama seperti Pak Ade, nanti langsung bisa konfirmasi dengan Mas Rey. Baik, pertanyaan berikutnya kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Dari UNTAD, Dr. M. Yazdi Pusadan. Pada Bapak Yazdi dipersilakan. Ya, halo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Agrimisa Pratiwi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Direktur Pak Made. Baik, kami ingin satu pertanyaan saja, langsung saja. Karena kan tahun lalu kami sudah jadi pendamping. Apakah otomatis langsung jadi lagi? Karena ini kan terkait nanti kan masalah SK yang akan dibuatkan oleh rektor. Apakah begitu atau berubah strukturnya atau timnya? Tergantung yang nanti akan mendaftar kembali. Begitu, terima kasih. Ya, pada prinsipnya nanti Bapak silakan mendaftar lagi, terutama untuk tim yang akan mendampinginya. Karena jangan-jangan Bapak nanti akan menambah tim untuk ikut. Jadi kemudian rektor mungkin akan memberikan rekomendasi fakultas atau tim-tim mana saja yang untuk ikut Pak. Mungkin itu saja. Kalau perguruan tinggi kemarin mungkin tidak terlalu sulit, kami akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian apabila ada kekurangan administrasi dan lain sebagainya. Jadi jejak rekam Bapak Ibu tahun yang lalu akan kami pakai untuk referensi, untuk memanggil, meminta informasi ya. Mungkin perlu tambahan itu saja barangkali referensi tim yang akan dilibatkan nanti ya. Mungkin bertambah. Baik, terima kasih Pak Made. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Made. Dan satu pertanyaan lagi dari Ibu Rara, Stikes Harapan Ibu Jambi. Dipersilakan Bu Rara. Oke, terima kasih Mbak. Izin bertanya terkait yang tadi perbedaan untuk yang pendidikan dan penelitian itu perbedaannya di mana ya? Terima kasih. Ya, baik Pak, silakan Pak Made.
Saya terus terang kami di Direktorat SMK tidak akan membedakan penelitian, pendidikan, dan lain sebagainya. Sepanjang tim Bapak Ibu berada dari mana dan direferensi oleh perguruan tinggi pendamping, itu tidak masalah bagi kami. Karena prinsipnya kami ini kan istilahnya itu swakelola, Bu Bapak Ibu ya. Yang penting ada referensi yang kami pegang dari rektor atau perguruan tinggi, pimpinan, itulah yang kami pegang. Jadi jangan terlalu perdebatkan antara penelitian dan lain sebagainya. Kalau dari fakultas boleh, dari tim boleh, dari jurusan juga boleh. Yang penting itu rekomendasi dari perguruan tingginya itu aja. Itu yang kami. Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Rara. Dan selanjutnya ada pertanyaan, masih ada waktu? Ya, masih ada waktu. Itu ada dari, ya, silakan pada Pak Jajang dari UPI. Silakan. Silakan Pak Jajang, boleh dinyalakan audionya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kebetulan tahun yang lalu 2021 mendampingi 23 SMK dengan menerjunkan 46 dosen begitu ya dari program studi yang berbeda. Jadi kami tahun lalu itu SMK dibina oleh 2 dosen karena kami ingin pendekatannya multidisiplin begitu. Contoh untuk vokasi di bidang teknik permesinan begitu kami terjunkan dosen dari mesin dan dari ekonomi gitu, dari bisnis begitu ya, atau dari yang lainnya. Alhamdulillah sekarang menjadi 2 ya, jadi ketentuan bukan 1. Dan di kami tidak ada dosen yang mendampingi 2 sekolah, lebih dari sekolah. Hanya memang kami kena musibah tahun lalu ada di 1 SMK dosen yang sakit begitu ya dan sampai meninggal dunia begitu ya. Dan yang kebetulan dua-duanya juga sakit, yang satu stroke, jadi yang satu kebetulan kena tumor di otaknya begitu ya. Jadi mohon maaf, ada 1 sekolah yang memang tidak bisa optimum karena dua-duanya kena musibah. Pertanyaan kami adalah UPI itu kampus multi kampus begitu, ada di Setiabudi di Bandung, ada di Cibiru, ada di Serang, ada di Purwakarta, ada di Tasik, ada di Sumedang begitu ya. Nah, yang dianggap selama ini kami kan selalu basisnya di Bandung begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sana saya coba klik pendaftaran, ternyata kan dibagi 2 ya, ada pendidikan dan ada unit penelitian. Nah, kalau seperti itu, daftarnya yang mendaftarkannya bukan pusat perguruan tinggi begitu ya, mungkin akan sulit bagi kami untuk memasangkan dosen dari 2 disiplin ilmu yang berbeda. Contoh gitu, di Serang itu ada teknik lautan begitu ya, mungkin harus didampingi dengan juga dari manajemen lain sebagainya. Nah, ini rada-rada susah. Kalau pendaftarnya dari apa namanya itu, dari fakultas atau unit penelitian. Apakah bisa bahwa karena teman ya, pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, kalau seperti ini unitnya di fakultas, di unit apa namanya itu penelitian, apakah masih ada tim manajemen level universitas? Karena selama ini kami itu memang tersentralisik di level universitas, di handle langsung oleh wakil rektor bidang 1, bidang akademik dan kemahasiswaan. Terima kasih, Bang. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jajang pertanyaannya. Monggo Pak, silakan Pak Made, atau ada yang perlu disampaikan oleh Pak Direktur. Pak Jajang mungkin yang terakhir perlu diinformasikan, barusan saya ada telepon dari Jakarta jadi nggak sempat dengar. Ya. Mohon izin Pak Jajang. Iya, mohon bisa diulang kembali Pak Jajang pertanyaan yang terakhir Pak Jajang. Boleh dinyalakan audionya, pertanyaan terakhir kurang terdengar jelas Pak. Bisa dibuka ininya. Oh ya. Ya, oke, baik. Yang terakhir itu kami biasanya tersentral seperti tahun kemarin yang mendaftarkan dari universitas, bukan dari unit fakultas atau unit penelitian, karena langsung di bawah tanggung jawab rektorat begitu ya. Nah, kalau sekarang pendaftarannya lewat fakultas unit ini akan kesulitannya pertama, dosen yang mendampingi 2 di tiap SMK itu rada sulit untuk lintas fakultas kalau ditangani daftarnya oleh fakultas begitu ya, sehingga mungkin tidak optimum karena pendekatannya sama-sama satu disiplin ilmu begitu ya. Yang kedua, kampus kami kan multi kampus ya, ada di Serang, ada di Tasik, ada di Sumedang, ada di Purwakarta begitu ya. Kami selama ini meramu seperti itu karena toh
bisa dilakukan secara daring maupun luring gitu Pak. Dan dulu kan ada tim manajemen level universitas. Apakah dengan sekarang itu masih dimungkinkan semacam itu begitu? Karena yang daftarnya unit fakultas atau unit penelitian. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih. Jadi pada prinsipnya yang penting yang perlu kami dapatkan itu referensi dari rektor atau pimpinan perguruan tinggi, tim-tim mana saja yang disetujui ikut dalam kegiatan ini. Itu yang pertama. Nah, kalau itu sudah didapat, maka Bapak nanti begitu masuk ke dalam itu sudah terbuka. Mau mendaftarkan mana, kami referensinya itu yang kami pegang. Jadi fakultas pun tidak bisa mendaftar kalau tidak direferensikan oleh rektor ya. Jadi rektor dulu, pimpinan dulu yang mereferensikan berapa tim yang akan dikirim, nanti setelah itu baru fakultas boleh. Nah, kalau nanti seandainya dalam sistem ada masalah dan lain sebagainya, nanti Mas Ray tolong di chat itu, di perguruan tinggi itu, di pendaftaran perguruan tinggi, sediakan chat pesan ya, untuk catatan masing-masing perguruan tinggi, supaya kalau ada masalah di sistem kita bisa telusuri secara manual atau dikirim secara manual. Jadi intinya itu Pak, jadi pertama referensi dulu, setelah referensi baru nanti silahkan ya. Jadi kalau referensinya hanya 5 tim, ya berarti 5 tim yang kami proses. Lebihnya dari perguruan fakultas yang mendaftar, dari penelitian yang mendaftar, tidak kami anggap, karena referensi dari rektornya hanya 5, misalnya itu aja yang kami ya. Jadi tetap perguruan tinggi referensinya tetap harus ada. Gitu. Ya, baik. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang dapat dijawab karena waktu yang terbatas. Terima kasih kepada Koordinator Bidang Program dan Evaluasi Direktorat SMK Bapak Igusti Made Ardana, dan juga terima kasih kepada Pak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Pak Wardani Sugianto yang sudah berkenan hadir secara virtual dalam sosialisasi pendampingan perguruan tinggi program SMK Pusat Keunggulan. Baik Pak, mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Made atau Pak Direktur, silakan Pak Made. Nanti habis itu Pak Direktur. Intinya ini aja Bapak Ibu, tanggal 22 hari Selasa depan, kita akan melakukan sosialisasi lagi sekali. Bapak Ibu yang mengalami masalah dan lain sebagainya, mohon disampaikan di sana. Ya, nanti Mas Ray segera akan membuat kalau bisa sama aja juga alamatnya nggak apa-apa. Kita tanggal 22 kita akan melakukan sosialisasi lagi. Silakan yang ada masalah dalam waktu 1 minggu ini segera informasikan ke kami untuk kami tindak lanjuti. Ya, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semangat untuk kita semuanya. Salam bahagia, salam rahayu. Silakan saya kembalikan lagi ke Mbak Tiwi. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Made. Silakan Pak Direktur, mungkin ada yang disampaikan Pak Direktur. Ya, yang pertama terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam sosialisasi ini. Sekali lagi terima kasih, luar biasa perhatian Bapak dan Ibu. Dan ini bagian daripada konsep gotong royong kita dalam mengembangkan pendidikan vokasi di tingkat menengah di SMK. Maka sudah selayaknya kalau dukungan itu memang benar-benar full dari perguruan tinggi yang menugaskan Bapak dan Ibu dosen untuk mendampingi kami, sehingga kami tidak ingin ada gangguan terkait kehadiran Bapak dan Ibu ke SMK, sehingga bisa full karena memang ada penugasan dari perguruan tinggi. Kemudian tadi dari UPI terkait dengan ada beberapa tempat, nanti mohon juga dijelaskan ya nama-nama yang akan diusulkan, kemudian keahliannya di bidang apa, kemudian mereka berada di mana, supaya nanti kami bisa dekatkan dengan tempat atau lokasi yang SMK yang terdekat supaya tidak terlalu jauh. Sekali lagi terima kasih perhatiannya. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pendaftaran, memang nanti kami yang akan menggandengkan ya dengan SMK yang ada di kita ini. Kami juga akan menseleksi karena kemarin juga ada beberapa yang terpaksa tidak bisa full, ada gangguan, dan tadi sudah disampaikan beberapa permasalahan di UPI ya, turut prihatin dengan Bapak dosen yang karena tidak full ternyata karena ada gangguan yang cukup fatal itu. Sekali lagi Bapak, terima kasih. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik.
Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Wardani Sugianto selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir, Bapak Ibu Sivitas Akademika di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di seluruh Indonesia yang bergabung melalui ruang virtual maupun yang menyaksikan melalui kanal YouTube Direktorat SMK. Bapak Ibu, saya yakin masih banyak pertanyaan baik secara teknis maupun secara kebijakan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada kesempatan lagi di sosialisasi pendampingan perguruan tinggi untuk SMK PK yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Made tadi di tanggal 22 Februari, betul ya Pak ya? Di 22 Februari kita akan ada sosialisasi dan akan kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait pendaftaran, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi Mas Ray di nomor WA yang sudah disampaikan melalui chat. Dan atas nama seluruh panitia penyelenggara kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun gangguan koneksi. Tentu saja terselenggaranya kegiatan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Santun yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menyemangati kita dalam rangka mengangkat SMK menjadi SMK Pusat Keunggulan. Menyeberang laut pakai kapal feri, selamat tiba di pulau seberang. Sinergi SMK dan perguruan tinggi tentu sukses program SMK Pusat Keunggulan. Baiklah, akhir pantun, jika ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jika ada tutur kata nan salah jangan disimpan di dalam hati. Akhir kata, bunga dahlia, bunga mewangi. Saya Agri Sintia Pratiwi pamit undur diri. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Habis Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu semuanya. Dan jangan lupa bahagia. Ya. Kita bersama.